Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstal Windows 10 di laptop atau di PC kalian step by step. Sebenarnya video cara untuk menginstal Windows 10 di laptop atau di PC sudah pernah kita buat beberapa tahun yang lalu, tetapi ada beberapa hal penting yang belum kita sampaikan. Jadi di video kali ini kita buat lagi tutorialnya yang lebih lengkap agar kalau teman-teman ingin menginstal atau install ulang laptop atau PC kalian bisa melakukannya sendiri. Karena Windows adalah salah satu operating system yang paling mudah untuk diinstal, teman-teman. Kurang lebih ada 3 tahap yang akan kita lakukan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan download dulu file ISO dari Windows 10-nya dari website resmi Microsoft. Kemudian yang kedua, kita akan buat bootable dari file ISO Windows 10 yang sudah kita download tadi ke dalam sebuah flash disk. Jadi di sini kita membutuhkan flash disk yang minimal ukurannya adalah 8 GB. Baru yang ketiga, kita akan menginstal Windows 10 yang sudah kita jadikan bootable ke dalam flash disk tadi ke laptop atau ke PC kita. Di video kali ini kita juga akan jelaskan ke teman-teman bagaimana cara untuk mempartisi hard disk atau SSD kalau misal kalian menggunakan hard disk atau SSD baru di laptop atau di PC kalian dan kalian ingin partisi menjadi beberapa bagian. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan download dulu file ISO Windows 10-nya dari website resmi Microsoft. Silahkan kalian buka browser kalian. Di sini kita menggunakan Microsoft Edge. Kemudian ketikkan di sini Media Creation Tool, lalu enter. Setelah itu pilih yang paling atas yang download Windows 10 disk image dari microsoft.com. Klik di sini. Kemudian kalian scroll ke bawah, lalu pilih yang Create Windows 10 Installation Media. Klik pada Download Tool Now. Untuk mulai mendownload Media Creation Tool-nya. Setelah filenya terdownload, silahkan kalian buka Media Creation Tool-nya, pilih Open File di sini, lalu pilih Yes. Kemudian kalian bisa minimize browser kalian. Selanjutnya di sini kalian pilih Accept, lalu tunggu loadingnya. Setelah itu di sini kalian pilih yang Create Installation Media, lalu pilih Next. Kemudian di sini kalian bisa memilih arsitektur dari Windows 10 yang ingin kalian download. Apakah 64 bit, 32 bit, atau keduanya. Atau kalian juga bisa centang ini agar aplikasi Media Creation Tool ini merekomendasikan arsitektur dari Windows 10 yang sesuai dengan laptop kalian. Kalau misal kalian ingin download yang 32 bit, kalian hilangkan centangnya, kemudian ubah dari 64 bit ke 32 bit. Atau misal kalian ingin download dua-duanya 64 bit dan juga 32 bit, kalian bisa pilih yang both. Tetapi ini ukurannya akan jadi lebih besar, sekitar 8 GB. Kalau kalian download yang 32 atau yang 64, ukurannya hanya 4 GB-an saja, teman-teman. Di sini biar kita hemat kuota, kita akan download yang 64 aja. Lalu kalian pilih Next. Selanjutnya, di sini ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama, kalian bisa memilih yang USB flash drive. Kalau misal kalian ingin langsung download filenya dalam bentuk installer dan bisa langsung kalian simpan ke dalam flash disk dan tanpa harus di burning terlebih dahulu. Tetapi kalau kalian pilih yang USB flash drive, resiko dari file korup akan lebih tinggi. Jadi kalau kalian ingin lebih aman, kalian bisa pilih yang ISO file. Karena ini ukurannya lebih kecil dan resiko dari file korup itu juga lebih kecil. Tetapi nanti kita perlu satu step, yaitu burning file ISO-nya ke dalam flash disk. Tapi tidak apa-apa, kita akan pilih yang ISO file. Daripada kalian sudah download dan ternyata korup, mending kalian pilih yang ISO file aja, teman-teman. Setelah itu silahkan kalian pilih Next. Kemudian silahkan kalian pilih di mana kalian ingin menyimpan file ISO-nya nanti. Misal di sini kita akan simpan di desktop, kemudian beri nama file ISO-nya, misal Windows 10. Lalu di sini kalian pilih Save. Untuk mulai mendownload file ISO Windows 10-nya. Silahkan kalian tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, teman-teman, di sini proses download file ISO Windows 10-nya sudah selesai. Kemudian kalian tinggal pilih Finish.
Selanjutnya, untuk membuat bootable Windows 10 ke dalam flash disk, kita perlu sebuah aplikasi. Dan aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah Rufus. Jadi silahkan kalian masuk ke website dari Rufus, lalu scroll ke bawah. Setelah itu silahkan kalian download Rufus versi terbaru yang portable aja teman-teman. Klik di sini, lalu kalau ada ads atau iklan seperti ini kalian close aja. Maka file Rufusnya akan langsung terdownload. Setelah selesai, kalian bisa langsung buka aplikasi Rufusnya, lalu pilih yes. Kemudian kalian bisa close browser kalian. Setelah itu silahkan kalian pasang flash disk ke laptop atau ke PC kalian. Dan pastikan flash disk kalian sudah terdeteksi di sini. Tetapi sebelumnya pastikan kalian sudah mengamankan semua data-data yang ada di flash disk kalian, karena flash disknya nanti akan diformat. Selanjutnya, di sini kalian pilih select. Kemudian cari file ISO Windows 10 yang sudah kalian download tadi. Lalu pilih open. Kemudian pada partition scheme silahkan kalian sesuaikan dengan partition style hard disk atau SSD kalian. Cara untuk cek partition style dari hard disk atau SSD kita, kalian tinggal klik kanan pada menu start, lalu pilih disk management. Setelah masuk di disk management, kalian tinggal cari di mana kalian ingin menginstal Windows 10-nya. Misal kita akan menginstal pada disk 1, kalian tinggal klik kanan di sini, setelah itu kalian pilih Properties. Kemudian kalian masuk ke Volumes, dan di sini kalian tinggal lihat pada partition style apakah GPT atau MBR. Kalau di sini tertulis GPT berarti pada partition scheme kalian setting ke GPT. Tetapi kalau di sini tertulis MBR berarti pada partition scheme kalian setting ke MBR. Karena di sini tertulis GPT jadi kita akan setting ke GPT. Lalu bagaimana jika kita menggunakan hard disk atau SSD yang baru? Kalau kalian menggunakan hard disk atau SSD baru, kalian bisa setting ke GPT ataupun MBR. Karena hard disk atau SSD yang baru belum ada partition style-nya, jadi kalian bebas memilih apakah GPT atau MBR. Tetapi kami sarankan kalau laptop atau PC kalian support dengan BIOS UEFI, mending kalian setting ke GPT. Karena partition style GPT itu lebih baru dan lebih banyak fitur dan kelebihannya. Tetapi kalau laptop atau PC kalian hanya support legacy, berarti kalian setting ke MBR. Setelah itu kalian bisa close disk manajemennya. Kemudian kalian tinggal pilih start, lalu pilih OK untuk memulai proses pembuatan bootable Windows 10-nya. Dan silahkan kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai dan di sini sudah ada keterangannya ready. Artinya sekarang kita sudah siap untuk menginstal Windows 10 di laptop atau di PC kita. Sekarang kalian bisa close aplikasi Rufusnya. Kemudian sekarang silahkan kalian pasang flash disk bootable Windows 10 ke laptop atau ke PC yang akan kalian install Windows 10. Tetapi sebelum kita menginstal Windows 10-nya, karena kita akan menginstal Windows 10-nya nanti di local disk C, agar kita tidak sampai salah untuk menginstalnya di local disk yang lain, pastikan kalian cek dulu berapa kapasitas dari local disk C kalian, agar nanti kalian tidak salah pilih saat proses instalasinya. Caranya kalian tinggal masuk ke File Explorer, kemudian kalian klik kanan pada local disk C. Setelah itu pilih Properties. Kemudian di sini kalian perhatikan pada capacity. Di sini ukurannya adalah 162 GB. Jadi ini adalah salah satu acuan nanti kita akan memilih local disk C pada saat proses instalasi Windows-nya. Atau tips dari kami biar kalian tidak salah untuk memilih local disk C, kalian bisa beri label local disk C kalian. Misal di sini kita beri label Windows. Nah, jadi nanti label ini akan muncul saat proses instalasi. Setelah selesai, kalian tinggal pilih Apply, lalu kalian pilih Continue, kemudian kalian pilih OK, lalu kalian pilih Continue lagi. Maka sekarang local disk kita akan ada labelnya dengan nama Windows. Kemudian sekarang kita sudah siap untuk menginstal Windows 10-nya. Jadi silahkan kalian restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Ada yang menggunakan tombol F2, ada yang menggunakan tombol F9, F10, F12 atau tombol delete. Jadi silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan.
Begitupun dengan tampilan BIOS itu juga akan berbeda-beda, tetapi di sini tujuan kita sama, yaitu kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable Windows 10 yang sudah kita buat tadi. Untuk di laptop yang kita gunakan ini caranya kita tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1. Lalu kita ganti ke UEFI SanDisk. Kalau misal tadi kalian setting ke MBR, di sini kalian pilih yang SanDisk aja tanpa ada UEFI-nya. Tetapi kalau kalian setting ke GPT, kalian pilih yang UEFI SanDisk. Setelah kalian pilih, kemudian kalian enter. Kemudian kalian pencet F10, lalu kalian pilih yes dan pilih enter untuk mulai restart PC atau laptop kalian dan akan langsung booting ke flash disk bootable Windows 10-nya. Kemudian setelah masuk di Windows Setup, di sini kita ganti time and currency-nya ke Indonesia. Lalu kalian pilih next. Kemudian kalian pilih install now. Kemudian kalau kalian sudah punya lisensi dari Windows 10, kalian bisa masukkan lisensi key-nya ke sini. Tetapi kalau misal teman-teman belum punya lisensi key-nya, kalian bisa pilih yang I don't have a product key. Lalu bagaimana dengan laptop atau PC yang sebelumnya sudah pernah melakukan aktivasi Windows 10-nya? Kalian tinggal pilih I don't have a product key aja teman-teman. Karena nanti setelah install ulang dan laptop atau PC kalian terkonek ke internet, maka secara otomatis Windows 10 kalian akan langsung aktif lagi selama kalian tidak mengganti motherboard kalian. Karena kita sudah pernah aktivasi, jadi kita pilih yang I don't have a product key. Selanjutnya di sini kalian tinggal pilih edisi dari Windows 10 yang ingin kalian install, apakah yang Home, Education atau yang Pro. Di sini kita akan install yang Windows 10 Pro, jadi pilih yang Windows 10 Pro, lalu pilih Next. Setelah itu kalian centang I accept the license term, lalu pilih Next lagi. Kemudian pilih Custom Install Windows Only. Selanjutnya di sini kalian tinggal pilih Local Disk C yang tadi sudah kalian beri label dengan nama Windows atau sesuai dengan label dari Local Disk C kalian. Di sini jangan sampai kalian salah pilih ya, karena kalau kalian salah pilih maka data kalian akan hilang. Lalu setelah kita pilih Local Disk C, kemudian kita pilih format. Lalu silahkan pilih OK. Setelah proses formattingnya selesai, kalian tinggal pilih Next untuk mulai proses instalasi Windows 10-nya. Tetapi buat kalian yang menggunakan hard disk atau SSD yang baru, tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian bisa lihat kalau teman-teman menggunakan hard disk atau SSD yang baru, maka statusnya akan unallocated space. Kemudian tentukan kalian ingin mempartisi hard disk atau SSD kalian menjadi berapa partisi. Misal di sini kita menggunakan SSD dengan ukuran 220 GB dan akan kita partisi menjadi 2 partisi. Partisi yang pertama untuk local disk C atau sistem dan juga aplikasi-aplikasi yang akan kita install di laptop kita ini dengan ukuran 100 GB. Kemudian partisi yang kedua adalah local disk D yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan file-file pribadi kita seperti foto, video, kemudian file-file yang lain. Lalu, cara untuk mulai membuat partisi baru, kalian tinggal pilih hard disk atau SSD yang statusnya masih unallocated space, kemudian kalian pilih New. Setelah itu, di sini kita akan membuat partisi yang pertama local disk C dengan ukuran 100 GB. Jadi di sini kita masukkan 100.2400 MB karena 1 GB adalah 1024 MB. Setelah kalian masukkan, kemudian kalian tinggal pilih Apply. Lalu kalian pilih OK. Maka secara otomatis juga akan ada 2 partisi yang dibuat, yaitu partisi EVI dan partisi recovery. Dan ini adalah local disk C yang sudah kita buat tadi dengan ukuran 100 GB. Kenapa di sini 99,9 GB bukan 100 GB? Karena sisanya digunakan untuk 2 partisi yang ini teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat partisi yang kedua atau local disk D yang akan kita gunakan untuk menyimpan data, kita akan menggunakan semua unallocated space ini. Caranya kalian pilih yang unallocated space, kemudian kalian pilih New. Setelah itu karena kita akan gunakan semua, jadi ini kita biarkan, lalu pilih Apply. Setelah selesai, kalian pilih local disk C kalian atau yang ukurannya 99,9 GB atau 100 GB ini, kemudian kalian tinggal pilih Next untuk mulai menginstal Windows 10 di laptop atau di PC kalian.
Oke, teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kalian bisa pilih restart now atau juga bisa restart secara otomatis. Kalau misal laptop atau PC kalian setelah restart kembali ke Windows Setup lagi, silahkan kalian matikan paksa laptop atau PC kalian, kemudian cabut flash disk yang ada di laptop atau di PC kalian, dan nyalakan lagi laptop atau PC kalian. Maka nanti secara otomatis akan masuk ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, setelah masuk di menu ini kalian tinggal setting regionnya ke Indonesia, lalu kalian pilih yes. Kemudian untuk keyboard layout biarkan ke US, lalu pilih yes lagi. Setelah itu di sini kalian pilih skip. Kemudian di sini kalau kalian sudah punya koneksi internet, kalian bisa konekkan laptop atau PC kalian ke internet. Tetapi kalau teman-teman tidak punya koneksi internet, kalian bisa pilih yang I don't have internet. Kemudian di sini kalian pilih yang continue with limited setup. Maka laptop atau PC kalian akan restart lagi. Setelah masuk di menu ini lagi, kalian pilih I don't have internet lagi. Kemudian kalian pilih continue with limited setup lagi teman-teman. Setelah itu silahkan beri nama laptop atau PC kalian. Misal kita beri nama Level Up ID. Kemudian pilih next. Lalu setting passwordnya di sini kita akan kosongkan. Lalu pilih next lagi. Kemudian pilih accept. Dan selamat, kalian sudah berhasil menginstal Windows 10 di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstal Windows 10 step by step. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.